Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita akan mendengarkan renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberikan suatu pemahaman bagi kita, pemahaman iman, bahwasanya lagi-lagi pada renungan minggu ini selalu menjelaskan siapa Allah itu. Dia selalu menunjukkan kemahakuasaannya. Mari lihat pembacaan firman ini, dikatakan di sana, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Apa yang mau disampaikan di sana? Berarti Tuhan adalah pengendali kehidupan. Baik kapan kita mati, kapan hidup. Tuhan dapat menentukannya itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, disampaikan Samuel di sana, ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dia tahu kapan dia harus menurunkan orang itu ke dunia orang mati dan kapan dia akan mengangkatnya. Itu Tuhan di dalam kendali Tuhan. Jadi Tuhan berkuasa atas hidup dan mati kita, dan Tuhan juga berkuasa atas Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkatnya. Dua kalimat ini, dua frase ini sesungguhnya merupakan satu Bapak Ibu. Kalau dikatakan di sana Tuhan mematikan, berarti di sanalah Tuhan menurunkan orang ke dunia orang mati. Dan Dia yang menghidupkan. Di saat itulah Tuhan yang mengangkat dia dari sana. Ini merupakan jikalau kita membaca secara teliti dan mendengarkan firman ini secara teliti, ini merujuk kepada apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus Kristus telah memiliki timing atau waktu di dunia ini, dia harus mati. Di dalam kematiannya Bapak Ibu, sesungguhnya dia tidak mati, tetapi ketika Yesus mati, dia sedang mematikan kematian yang mematikan itu. Maka dia harus turun dalam kerajaan maut. Dia harus turun ke dunia orang mati. Maka ketika di dalam kematian Yesus, dia mematikan kematian yang mematikan itu, yaitu adalah kematian yang ditakuti oleh manusia. Dan Allah tahu kapan harus diangkat, kapan Yesus harus diangkat. Diangkat artinya adalah dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu hal ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan ini biarlah menjadi mengimani, membuat kita semakin beriman kuat kepada Tuhan. Sebab Dia adalah pengendali kehidupan kita. Dan Dia tahu kapan dan sampai kapan kita hidup di dunia ini, dan Tuhan akan mematikan kematian kita ketika kita sudah mati, dan kita akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus di dalam nama Yesus Kristus Bapak Ibu. Maka jikalau kita terkenang kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kita dari dunia ini, maka pemilik mereka yang telah meninggalkan kita dari dunia ini adalah satu-satunya Tuhan Allah yang mampu mengangkat setiap orang yang mati itu dalam kematian itu menjadi kehidupan yang selama-lamanya. Maka iman kita berkata bahwa baik hidup dan matiku biarlah aku di dalam Engkau Yesus. Itu yang harus selalu kita dengungkan, imani, dan
juga kuatkan di dalam iman kita Bapak Ibu. Maka apapun yang terjadi dalam dunia ini, jikalau kita hidup untuk Tuhan. Jikalau kita mati untuk Tuhan. Baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Maka saat ini ketika kita mengakui dan mengimani bahwasanya Tuhan adalah pemilik kita ketika kita dalam ke dunia mati dan ketika kita hidup, maka sesungguhnya hidup ini hanyalah milik Tuhan. Berarti apa yang harus saya lakukan harus memprioritaskan kehendak Tuhan. Apa yang saya pikirkan itu harus selalu saya tanyakan, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Maka setiap fokus dalam kehidupan kita itu merupakan tujuan menyenangkan Tuhan. Jadi jangan pernah lagi berpikir Bapak Ibu bagaimana menumbuhkan namaku supaya semakin kuat, populer dan terkenal. Tidak lagi Bapak Ibu. Bagaimana saya supaya diakui oleh dunia ini? Bagaimana saya supaya disegani oleh dunia ini? Dihormati oleh dunia ini? Jangan itu lagi tahapan pemikiran kita Bapak Ibu. Lakukan hal yang terbaik dalam hidupmu, maka ketika yang terbaik itu dalam hidupmu mampu mengangkat kemahakuasaan Tuhan dalam hidupmu, di sanalah kita dapat mengimani Tuhan Allah telah merancangkan kita menjadi saluran bagi orang lain supaya mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Maka nama Tuhan harus senantiasa yang paling besar. Nama Tuhan Allah harus senantiasa dipuji dan disembah, bukan diri kita Bapak Ibu. Oleh karena itu firman ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, tetap yakin dan percaya. Dikala hatimu saat ini rindu oleh orang-orang yang telah meninggalkan kita, ingatlah Tuhanlah yang sedang memiliki mereka saat ini, sebagaimana Tuhan memiliki kita yang masih hidup ini. Yakin dan percaya, lanjutkan kehidupanmu saat ini Bapak Ibu untuk menyenangkan Tuhan. Sebab baik hidup maupun mati, kita adalah milik Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, mengingatkan kami Tuhan. Selama kami hidup di dunia ini, supaya kami melakukan apa yang boleh Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami lakukan, perkatakan, dan setiap tingkah laku kami itu menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal yang boleh membuat hati Tuhan terluka. Biarlah hati kami Tuhan hanya tertuju kepadamu saja. Biarlah kehidupan kami, tujuan kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan saat ini, biarlah kami tetap di dalam Roh Kudus. Biarlah kami terus Tuhan melakukan dan percaya dalam setiap kehidupan ini Tuhan Engkau selalu menjaga kami. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan dan kerinduan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Engkau terus memperhatikan kami. Kami tahu Tuhan Engkaulah pengendali hidup kami. Kami yakin Tuhan baik hidup maupun mati kami adalah milik-Mu. Hanya padamulah kami bergantung saat ini. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.